kita. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arya. Sekretaris kita ngomong siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Lorenzanya kakek, Bu. Banyak banget, kemana mereka? Beliau ada Bu, kata Rizky. Siap. Baik, siapa yang udah tahu apa pembelajaran kita hari ini? Kami, Bu. Itu, Bu. Oh, udah dibuat sama Sen ya. Terima kasih Sen. Nah, jadi materi kita pada hari ini berbicara tentang kedudukan Jepang di Indonesia. Sebelum itu, saya kasih dulu satu gambar ke kalian. Bentar ya. Iya Bu. Tunggu kipasannya Ibu. Kali Bu. Nah, Ibu mau kasih tunjuk satu gambar ini. Saat kalian melihat gambar ini, apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Warna hitam putih, Bu. Kerja paksa, betul. Terus apa lagi? Warna hitam putih. Terus? Warna hitam putih. Bulking. Nah, ini. Apalagi yang terlintas dalam pikiran kalian? Hitam putih juga. Hitam putih. Sapu. Nah, iya inilah yang dinamakan dengan kerja paksa atau Rodi. Romusa. Romusa. Nah, ini mau bertanya nih. Mengapa Jepang bisa menjatuhkan Belanda? Gak tahu Bu. Didorong. Terjatuh mungkin. Terjatuh Bu. Kepleset. Apa? Serangan mendadak Jepang ke Pearl Harbor Bu. Jadi menyebabkan Amerika mendesak Belanda untuk mundur dari Indonesia Bu. Oh, iya. Nah, iya. Nah, terus kenapa rakyat Indonesia itu menyambut baik orang Jepang? Karena Indonesia baik. Karena iya. Ramah. Karena Jepang menggunakan propaganda apa? Jepang menggunakan propaganda apa? Jepang cahaya sih. Saudara tuh, Tulung. saudara tuh. Wah. Saudara kandung. Nah, itu sedikit untuk romantik pada materi pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut ke PPT untuk kita bisa lebih dalam mengetahuinya ya anak. Iya. Baik Bu. Bentar ya Pak. Nanti ibu hukum kalian dua ya. Mereka suka dihukum, Bu. Bu, mereka bicara Bu. Siapa yang bisa membaca dengan baik? Aku. Siapa yang pertama membaca? Slide 1. Kamu main-main ya. Ibu jangan tertawa Bu. Ibu memang orangnya mudah tertawa, tapi harus tetap dihormati ya. Dipindahin dengan skem-skem Bu. Aku lagi membaca Bu. Baik, Anggun. Jangan ketawa terus soalnya nanti ibu marah. Siapa dulu? Siapa rumah? Pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1990. Yang di bawahnya? Jepang tahun 1992, tetapi rakyat Indonesia bangkit menjadi bangsa yang merdeka. Sebelumnya tepuk tangan dulu kita dikasih. Nah, itu lanjut ya. Ini pada konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Terus ada kebijakan. Nanti kamu ibu belum ya? Ya Bu, maaf Bu. Yang kedua itu ada Santai kebijakan dulu. Jepang dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga itu ada dampak pendudukan Jepang di Indonesia, tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Karena segala sesuatu itu pasti ada positifnya, ada negatifnya. Yang keempat kita akan belajar tentang perlawanan dan semangat nasionalisme yang meliputi perlawanan rakyat, tumbuhnya nasionalisme, dan juga persiapan kemerdekaan. Nah, yang pertama kita bahas itu tentang latar masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, siapa yang mengetahui sebelum membaca ini? Siapa yang sudah belajar semalam? Gak ada Bu. Emang Iya, Bu. Oh, kamu kok kamu udah Dan tahu ya? audio, Bu. Let out. Kasian Alam udah banget sih belajar kamu. Bu. Dia les di Kumon. Oh, ini pintar apa ini ya? Diam-diam mematikan. Nah, jadi kita belajar latar belakang dari masuknya Jepang ke Indonesia itu yang pertama tentang Perang Asia Pasifik tahun 1941
sampai 1945, yang mana Jepang ingin menguasai Asia untuk mendapatkan sumber daya alam. Indonesia itu termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam atau tidak? Termasuk. Dari segi apa? Kaya akan rempah. Yang kedua itu ada untuk menguasai daerah strategis termasuk Indonesia. Nah, Indonesia itu termasuk negara strategis atau tidak? Termasuk. Nah, iya betul. Yang kedua itu tentunya ada karena kekalahan Indonesia. kekalahan Belanda seperti yang Belanda. dikatakan tadi pada tahun 1942, di mana pasukan Jepang itu mendarat di Tarakan tanggal 10 Januari 1942. Nah, Belanda menyerah tanpa perlawanan. Berarti itu awal mulanya masuknya Jepang ke Indonesia. Kemudian pada 8 Maret 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Kemudian ada inilah propaganda Jepang atau gerakan 3A. Siapa yang udah hafal ini? Arang Bu. Ya, nggak ada ya. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Yang mana Nippon ini juga berarti Jepang. Boleh? Kenapa kamu terlambat? Kalau kamu salah, kenapa acara terbangun jam 7? Maaf ya Bu, kalau ada jajan Bu. Karena tadi kan tidak mau jajan, jadi mau jajan. Jadi dong, Autis Bu, jadi masukkan Bu. memang dia berkebutuhan kita. Nanti ya, kopi Bu. Ya, dulu ya. Jangan berisik ya anak-anak. Kita lanjutkan. Yang baru datang didengarkan. Kalian sudah ketinggalan beberapa slide. Tujuan Jepang itu ada ingin menguasai sumber daya alam, memperluas daerah jajahan, menjadikan Asia Timur Raya untuk kepentingan perang. Oke, tentunya kita harus tahu juga ada tadi berapa tadi kebijakan Jepang? Lupa Bu. 3 dari kebijakan politik, yaitu pemerintahan militer atau Bunsei Kanbu. Siapa yang tahu Bunsei Kanbu? Nah, itu adalah bentuk pemerintahan militer yang mana untuk mengatur dan menguasai suatu daerah. Jadi dipimpin, itulah yang disebut dengan Bunsei Kanbu. Kemudian ada Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, yang kemudian ada Jawa Hokai, PPUPKI tahun 1945 dan PPKI tahun 1945. Kemudian dari segi kebijakan ekonomi, sistem ekonomi perang, Romusa yang tadi saya tunjukkan gambarnya, dan juga penyerahan wajib hasil bumi, dan juga kontrol harga dan distribusi oleh pemerintah militer. Bayangkan kalau kita dari segi ekonomi, penyerahan wajib hasil bumi kita sendiri, hasil dari tangan kita, hasil kerja kita berikan kepada Jepang dengan harga yang cuma-cuma menderita ke rakyat pada masa itu. Sangat-sangat menderita. Jadi kemudian dari kebijakan sosial budaya, nanti Bu tanya kalian ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi didengarkan baik-baik ya. Kemudian dari kebijakan sosial budayanya ada pembentukan organisasi tentunya. Kemudian ada penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan dan pers. Kemudian ada larangan kegiatan politik Belanda dan juga propaganda melalui media massa dalam pendidikan. Nah, kemudian Ibu ya, sebelum daftar Ibu mau tanya, setiap segala sesuatu itu kan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Ibu mau tanya siapa yang tahu dampak positifnya apa? Arang Bu. Bu dia autis Bu. Biasanya Oke, biar sama-sama tahu dan pinter semua. Bisa dilihat di sini ya, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Pertama kita ke dampak positif dulu. Tolong baca buat-buat sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tentunya semangat. Apa yang main? Bareng-bareng. Bareng-bareng 1, 2, 3 ya. Tubuhnya semangat nasionalisme. Terus yang kedua. Pengangguran Pak. Nggak kelihatan Bu. Oke. Kalian ini kebanyakan nonton layar handphone ini ya. PC kalian ya, sleep call. Tidak. Kenapa kata kamu
Penderitaan Dampak negatifnya, penderitaan rakyat, kerja paksa, kelaparan, dan kemiskinan, kekejaman tentara Jepang, dan pembatasan kebebasan. Nah, bayangkan masyarakat Indonesia pada saat itu mengalami kemiskinan dan kelaparan. Loren pagi ini nggak sarapan, langsung beli sarapan dia sampai telat masuk kelas. Namanya apa, Bu? Nah, bagaimana rakyat itulah makanya kita mengetahui bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih Kemerdekaan. Ya, pintar. Kemudian ada perlawanan dan semangat nasionalisme dari dampak vaksinnya tadi. Yang pertama itu tumbuhnya nasionalisme kita lihat dari kesadaran sebagai bangsa Indonesia, persatuan dan kebersamaan dan keinginan kuat untuk merdeka. Persiapan kemerdekaan itu melalui BPUPKI dan PPKI. Kemudian garis waktu pendudukan Jepang itu, ini bisa kalian lihat ada pembabakan waktunya melalui di mana tadi pasukan Jepang itu mendarat di Tarakan pada 10 Januari 1942. Nah, pada Februari 1942 Jepang masuk ke berbagai wilayah di Indonesia. Pada 8 Maret 1942 Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Dan pada tahun 1942 sampai 1945 Jepang menerapkan berbagai kebijakan dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pada 7 Agustus 1945 PPKI dibentuk, langkah menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ringkasan untuk kalian catat nanti sebagai resume pribadi dan ditumpangkan ya di dalam buku catatannya. Jangan lupa ini diperiksa pada hari Selasa besok. Baik, Bu. Ya, harus cepat Aku nanya, ini ringkasnya berapa lembar, Miss? 3 halaman.
premiumnya. Gaji guru 300. Gaji ibu pun cuma 7,5. 7.000 apa maksudnya? Nanti kita terima Amin. naik gaji. Nah ini bisa dikirim ya sama sekretaris nanti. Nggak ada paket. Nanti kamu ke rumah ibu aja, ibu pasang wifi. Teman ibu itu. Kembaran apa itu? Ke Andi, kembaran Andi. Itu teman ibu. Iya ini komplain ibu, belum komplain dari ibu. Bu, kata Rizky cowok ibu. Enggak, ibu udah punya suami. Cowok ibu. Dari seluruh teman. Oke ya, nanti ini akan dikirim oleh sekretaris ya. Nanti kamu bisa buka semua materinya ya. Nggak apa-apa, lupa aja bu. Oke, jadi kelompok tadi itu materinya membahas tentang kebijakan politik Jepang dari kebijakan politik semuanya yang tadi dijelaskan. Ya, saksangnya bu. Maksudnya, Saya disuruh. kamu bercanda aja ya Ocha. Iya dong. Kelompok dua membahas tentang dari segi kebijakan ekonomi. Suka ini yang ngomong ini orang yang dibahasnya. Iya betul. Yang kelompok tiga tentang dampak sosial pendidikan Jepang. Siap Loren? Ya bu, belum. Nah itu mau kalian mendiskusikan itu dan mengomunikasikannya dengan baik. Minggu depan kalian maju. Nah jadi Ibu, kalau teman saya bisu, komunikasinya gimana? Saya cek. emang di kelas ini ada yang bisu? Rizky bisu. Boleh gitu ya. Pembeli kelompok 3 semuanya bisu autis. Ini kan sekolah SD. Ini kan sekolah SD. Sekolah luar biasa. Kalau gini mengalah yang harus Oke ya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Gak mau. Mau apa? Buka aja terus. Kita oke, Christian Anas. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian mengerti apa yang ibu sampaikan dan jangan lupa untuk mengomunikasikan tugasnya. Siapa yang tidak bekerja di dalam kelompok, bedakan warna namanya biar ibu tahu masing-masing. Baik, Bu. Oke, cukup sekian ya yang ibu sampaikan anak-anak. Semangat dalam belajarnya, jangan putus asa karena melalui pendidikan kita bisa merubah masa depan katanya. Semangat ya. Iya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ibu mau kita juga berdoa karena pada saat kita memulai kita berserah, pada saat selesai kita berdoa agar pembelajarannya lebih bermakna. Ibu mau Sania memimpin doa kita pada hari ini. Oh, baik sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa dulu. Amin. Amin. Panjang.